Economic Update CNBC Indonesia masih bersama saya juga, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kita masih membahas soal bagaimana kontribusi BUMN dan juga bagaimana daya tahan BUMN tentunya terhadap tantangan ke depannya. Pak Erick, terima kasih untuk waktunya. Kita lanjutkan kembali dialog kita yang sangat menarik tentunya. Kita melihat di 2021 itu laba bersih BUMN melesat kencang dan juga berkontribusi besar terhadap negara kita. Dan rasio utang BUMN juga menurun. Ini yang sangat-sangat saya apresiasi juga terhadap kinerja Bapak tentunya untuk merestrukturisasi BUMN kita, memperbaiki dan juga semakin mengefisiensikan. Tapi untuk kelincahan dan juga kesehatan BUMN ke depannya, utamanya melewati semester 2 2022 ini seperti apa ekspektasi Anda? Kita tidak boleh berhenti berinovasi, bertransformasi, dan juga efisiensi. Kita harus membuat terobosan-terobosan. Contoh misalnya, ketika kita bicara rantai pasok, yang dulu sumber daya alam kita hanya dikirim ke luar negeri berupa raw material, itu kurang lebih benchmarking dengan negara-negara lain kita masih 50% sampai sekarang. Nah, artinya apa? Ini sekarang dengan hilirisasi yang didorong oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, mengenai nikel dan akan dilanjutkan untuk boksit, timah, dan ini sesuatu yang sangat positif. Artinya apa? Pembukaan lapangan pekerjaan akan terjadi di Indonesia. Jadi bukan di negara lain, di Indonesia. Karena kan diproses di sini. Nah, kita bisa lihat bagaimana nikel itu. Dulu, waktu awal-awal hanya kurang lebih pemasukan total atau trade kepada negara-negara lain, itu hanya 2 miliar. Terakhir datanya sudah sampai 20, bahkan menuju 30 miliar. Ini luar biasa. Nah, bagaimana yang lain juga bisa kita hilirisasi. Nah, karena itu BUMN mendorong terbentuknya Indonesia Bartek Corporation yang kemarin join sama LG, CATL supaya buat di sini. Bahkan kan BUMN juga punya di Vale. Betul. Ya, itu kemarin baru tanda tangan juga dengan Ford Amerika. Kita juga punya 20%. Artinya apa? Inilah ekosistem yang tadi saya bilang blueprint Indonesia. Bukan hanya raw materialnya dibawa ke luar negeri, penciptaan lapangan pekerjaan terjadi di sana, kita cuman penonton. Bengong ngelihat. Nah, ini nggak boleh. Apalagi demografi kita itu sangat besar sekarang ini di anak muda. Yaitu hampir 55% di bawah 35. Jadi we need job creation. Nah, itulah kenapa pemerintah mendorong hal-hal ini. Nah, memang isu-isu kemarin juga sempat diangkat mengenai Omnibus Law yang katanya ditunggangi oleh pengusaha. Ya, saya rasa konteksnya nggak seperti itu. Kita tahu yang namanya isu investasi ini, silahkan tanya Pak Bahlil, ya tanya Pak Luhut sebagai Menko. Tidak lain kenapa susahnya mengurus izin investasi. Dan contoh kita benchmarking ya dengan misalnya Thailand, Vietnam. Orang mau invest aja tanahnya udah tersedia. Betul. Di kita yang paling problem pembebasan tanah. Nah, karena itu kembali kita bicara inovasi kan. Kita BUMN membuat terobosan yang namanya industri batang yang 4.600 hektar di Jawa Tengah. Lihat sekarang apa yang terjadi di industri batang. Kita akan dorong investasi baru di situ. Salah satunya tadi baterai listriknya dibuat di situ, ya. Bahkan teknologi lain seperti nanti semikonduktor yang kita sekarang dunia sangat kekurangan. Nah, inovasi ini yang harus kita dorong. Nggak bisa kita hanya berdiam diri. Ini yang sekarang kita lihat. Dan kembali, ya tadi sempat bicara rasio utang. Ya, kita kadang-kadang diplesetkan bahwa BUMN banyak hutang. Memang ada hutangnya 1.500 triliun. Pasti bilang wow gitu. Tapi modal di store itu 4.300 triliun. Itu. Ini kan kadang-kadang melihat hanya hutangnya. Hutang yang koruptif kita sikat. Tapi kalau hutang yang produktif, apalagi kita lihat modal di store dan hutangnya sehat, apa yang diributin gitu. PLN, dibilang hutang 500 triliun. Memang apa yang terjadi ya kita nggak boleh salah-salahan, tapi kita sebagai kementerian, ya sebagai tim yang baru kita perbaikin. Closing total hutang PLN di akhir 2021 itu turun menjadi 456 triliun. Ya, jadi turun 30-40 triliun. Kemarin closing 2020 turun lagi 430. Artinya apa? Kita menekan capex PLN supaya sehat. Betul. Dan ini juga akan terjadi yang namanya holding subholding PLN. Ya, di mana tidak bermasuk meliberalisasi kelistrikan nasional, tetapi kita harus sehatkan supaya buku PLN ini terlihat
Mana yang holding, mana yang subholding, seperti yang Pertamina. Ada kelihatan holding, subholdingnya kelihatan sekarang bahwa subholding ini bukunya terlihat. Nah, ini yang kita harus perbaikin sama-sama gitu. Jadi ya inovasi harus jalan. Betul, dan jangan lupa juga ya Pak, bahwa PLN dan Pertamina ini menjalankan PSO ya Pak. Ya. Karena tentunya harus tetap bisa berkontribusi bagaimana listrik dan juga bahan bakar ini tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi secara manajemen korporasi, bukunya harus terlihat. Oke. Kalau ada yang tidak efisien, harus diefisiensikan. Iya, betul sekali. Jangan gara-gara PSO justru menjadi selimut. Wah, kita ini penugasan. Nggak bisa. Nggak bisa. Zamannya kita yang namanya penugasan harus benar-benar transparan dan bisnis prosesnya harus benar-benar transparan. Oke, penugasan jalan dan juga efisiensi serta bisnis prosesnya Harus juga bisa, harus terus bisa, berjalan ke depan. harus bisa. Ya, ini juga selain sektor energi PLN dan juga Pertamina, mungkin yang menjadi sorotan juga terkait dengan yang bergerak di sektor konstruksi, Pak. Kita ketahui bahwa untuk konstruksi dan juga infrastruktur ini aktif melakukan reprofiling struktur tenor utang hingga restrukturisasi tentunya juga. Nah, seperti apa sih Anda melihat hal itu? Ya, kembali gini, yang namanya infrastruktur itu menjadi kunci pertumbuhan daripada ekonomi di semua negara. Kita lihat Amerika, zaman koboi. Bagaimana mereka membangun yang namanya kereta api lintas Amerika. Ya, bahkan mengimpor tenaga kerja dari China. Ya, itu ada di film-film lah, di sejarah tuh ada semua. Korea, bagaimana di tahun 1960-an 50% APBN-nya itu buat pembangunan infrastruktur. Kita ini telat. Ya, kita ini telat sehingga apa? Ongkos logistik kita mahal dibandingkan negara lain. Nah, ini yang kita harus perbaikin. Competitiveness kita. Nah, hasilnya contoh kita lihat, tol Sumatera. Dengan tembus tol Sumatera dari mulai Palembang, Lampung, nyebrang ke Jawa, Jawanya juga tembus. Kemarin saat mudik, orang lupa. Orang melihat hanya mobil dan motor. Dan ada kenaikan, mobil 26 atau 27%. Tapi datanya yang luar biasa Pak, kenaikan logistik daripada truk 144%. Karena mudah. Loh, artinya apa? Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Lalu coba kita lihat, pertumbuhan listrik di Sumatera di sekitar jalan tol meningkat sekali. Nah, ini yang sama-sama proven, terbukti bahwa yang namanya pembangunan logistik, pembangunan infrastruktur ini sangat dipentingkan untuk tadi mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang gimana karya-karya? Karya-karya sekarang kita petakan ulang sesuai dengan ekspertisnya. HK, Waskita itu kuat bangun jalan tol. Ya udah, jangan ke lain-lainnya. Nah, kadang-kadang nanti jadi kanibal. PP bagus di gedung-gedung. Ya udah, PP di gedung. Jangan lari ke jalan tol gitu loh. Toh di gedung juga ada Wika. Nah, ini yang kita coba sinkronisasi di antara karya-karya. Ya, dan kita melihat tentu ini bisa kalau mau. Ya, tinggal para leadership yang ada di karya-karya konsisten. Karena jangan sampai tadi penugasan ini disalah lakukan. Nah, ini yang kita terus bagaimana corporate governance di karya-karya kita dorong. Alhamdulillah kalau kita lihat kemarin contoh Waskita. Ketika jalan tolnya IRR-nya sudah mulai baik, ya ada yang investasi. Betul. Nah, ini yang kita lihat ada namanya apa? Cycle. Ya kalau kita ngarepin bangun jalan tol harus bagus, nggak mungkin. Jalan tol itu perlu 8 tahun lebih untuk supaya tadi cash flow-nya lebih baik. Nah, ini yang kadang-kadang kembali sama persepsinya terbentuk, mangkrak jalan tolnya, nggak ada gunanya. Ya kembali, kalau semuanya dipolitiking, akhirnya apa? Tadi kita terjebak framing hanya negatif, tidak pernah ngelihat angka positifnya. Ini yang harus kita sepakat bahwa apa? Pertumbuhan ekonomi harus terus berlanjutan ya dengan apa fondasinya? Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur pun ada 2 nanti. Yang seperti jalan tol, airport, pelabuhan sama infrastruktur digital. Nah, lain lagi udah zamannya. Itu. Iya, berarti bisa dikatakan ada
salah persepsi begitu ya Pak, mispersepsi dari Ya, ada BUMN. bukan mispersepsi, didorong persepsi yang negatif tanpa melihat angka-angka dan fakta. Betul. Apalagi ada yang biasa mengatakan, Pak, kalau misalnya BUMN karya itu suka melepas asetnya karena nggak sanggup membiayai dan segala macam. Jadi seperti apa sebenarnya itu harus kita luruskan? Kan kita sudah punya sovereign wealth fund namanya INA. Ya, kemarin modalnya saja sudah 75 triliun kurang lebih. Nah, di mana INA sebagai sovereign wealth fund itu kan selalu boleh, kan salah satu regulasi INA menginvestasikan dananya di dalam negeri. Ya, tidak di luar negeri. Jangan jadi 1MDB nanti di Malaysia gitu ya. Nah, tetapi di dalam negeri. Nah, di dalam negeri apa? Tentu aset-aset BUMN yang bisa tadi ya menjadi investasi baru. Nah, waskita, HK, jalan tolnya nanti diambil INA. Sovereign wealth fund kita juga. Apakah mereka mendapatkan partner investasi dari luar negeri? Nggak apa-apa, kan duitnya masuk. Dan ini kan jalan tol, kan nggak bisa dibawa ke luar negeri, ya kan? Nggak mungkin jalannya dibawa ke luar negeri kan? Orang nempel gitu loh, ya kan? Dan selesai masa konsesi 20 tahun, 30 tahun, ya jadi barang kita juga. Jadi sesuatu yang saya rasa baik. Nah, jadi investasi yang dilakukan INA di waskita, HK, tadi ini namanya win-win. INA juga Indonesia, BUMN juga Indonesia. Nah, kalau ada yang private sector beli, ya nggak apa-apa, itu menjadi bagian. Kenapa? Tugasnya tadi yang namanya HK, waskita tidak memegang aset. Artinya apa? Dia membangun jalan tol. Toh kita punya operator juga, Jasa Marga yang punya aset. Gitu. Ya, berarti bisa dikatakan harus menghilangkan persepsi tersebut ya, karena memang kalau kita lihat utamanya mungkin infrastruktur, apalagi jalan tol adalah sebuah proyek yang jangka panjang ya Pak, karena ujung-ujungnya nanti menjadi aset negara juga ujung-ujungnya. Jadi bukan yang seperti mungkin terlintas di persepsi pemirsa tentunya yang selama ini menjadi salah persepsi akhirnya.